وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan pembahasan kita masuk di pembahasan iman. Dan telah kita sebutkan bahwa iman itu rukunnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan kalau kita membaca Al-Quran itu, yang kita dapatkan hanya iman secara tertib. Penyebutan iman secara mengumpulkan semua rukun-rukunnya itu hanya 5. Iman kepada takdir tidak digabungkan dalam pembahasan tentang iman. Kenapa seperti itu kata para ulama? Karena iman kepada takdir itu masuk pembahasan iman kepada Allah Ta'ala. Karena takdir merupakan perbuatan Allah Ta'ala. Dan orang beriman dengan takdir itu beriman kepada perbuatan Allah Ta'ala. Kita sekarang masuk di pembahasan yang pertama, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah itu tidak akan sah iman kita kepada Allah kecuali kita beriman dengan 4 perkara. Tidak akan sah iman kita kepada Allah kecuali kita meyakini, kita menetapkan 4 perkara. Yang pertama, beriman akan wujud Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu wujudnya ada, walaupun indera kita sekarang tidak bisa mencapai wujudnya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman tentang rububiyah Allah, sifat rububiyah, sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah, keberhakan Allah untuk disembah. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya. Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat-sifat. Dan tidak sah iman kita kepada Allah kecuali kita beriman kepada 4 perkara ini. Siapa yang dia itu beriman kepada Allah, maka dia harus beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada asma'ihi wa sifatihi, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Siapa yang tidak beriman dengan salah satu dari 4 ini, maka iman dia batal. Iman dia kepada Allah batal. Tidak beriman kepada wujud Allah misalkan, maka dia kafir. Berarti orang itu ateis. Dia meyakini wujud Allah tapi tidak beriman dengan rububiyah Allah Ta'ala, maka dia pun kafir. Orang meyakini wujud Allah, meyakini rububiyah Allah tapi tidak beriman dengan uluhiyah Allah, maka dia musyrik. Siapa yang meyakini wujud Allah, meyakini rububiyah Allah, uluhiyah Allah, tapi menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, maka dia bisa kafir, bisa juga ahlul bidah, bisa menyimpang agamanya walaupun masih muslim. Sehingga intinya orang yang beriman kepada Allah harus beriman kepada 4 perkara ini: wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama Allah dan sifatnya. Kita bahas yang pertama,
beriman akan wujud Allah, bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada, walaupun indera kita sekarang nggak bisa menembus wujudnya Allah Ta'ala. Maka ketika kita itu nggak melihat Allah sekarang, nggak bisa melihat Allah, bukan karena Allah itu nggak bisa dilihat, bukan karena Allah itu nggak ada, tetapi disebabkan karena lemahnya indera kita. Indera kita itu lemah, mata kita itu lemah, pendengaran kita lemah, perabaan kita lemah, sehingga kita itu nggak mengetahui Allah Ta'ala. Tapi apa? Allah itu ada, dan tidak setiap yang ada itu harus terindra dengan indera kita. Tidak semua yang ada harus terindra dengan indera kita. Tidak setiap yang ada itu harus kita lihat. Tidak setiap ada itu harus kita dengar. Tidak setiap yang ada wujudnya itu harus kita indera, harus kita raba dan yang lainnya. Kenapa? Karena lemah sekali indera kita. Indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa, indera raba itu lemah sekali. Maka tidak harus kita itu menetapkan sesuatu ada ketika indera kita itu bisa menembus sampai ke sana. Kenapa? Karena terlalu remeh, indera kita itu lemah sekali. Kenapa indera kita itu lemah sekarang? Karena hubungan antara roh dan jasad kita itu ada tapi lemah. Di dunia itu antara jasad kita dan roh kita itu ada hubungannya, ada kaitannya, tetapi lemah. Kenapa lemah? Karena hukum dunia itu hukum bagi jasad, bukan hukum bagi roh. Tapi roh itu hanya mengikuti, roh itu hanya pengikut. Oleh karena itu kalau di alam dunia ini, kalau dipukul, yang dipukul itu ya jasadnya, yang dibakar jasadnya, yang menjalankan kehidupan dunia jasadnya, tapi roh itu ikut merasakan. Kenapa? Karena ada hubungannya. Maka ketika kehidupan dunia itu kehidupan bagi jasad dan roh itu sebagai penyerta, berarti hubungannya nggak kuat, sehingga bahwa indera kita itu lemah. Berbeda ketika kita itu nanti di hari kiamat. Di hari kiamat hubungan jasad dan roh itu sempurna, total sempurna, sehingga ketika sempurna maka baru indera kita itu kuat sekali. Penglihatan kita, baru kita bisa melihat Allah dalam wujud asli, kita melihat jin malaikat dalam wujud asli, kita bisa mendengar sempurna, kita bisa meraba sempurna. Kenapa? Karena hubungan antara jasad dan roh itu sempurna. Berbeda dengan kehidupan dunia. Maka yang menjadi masalah, kenapa kita nggak bisa melihat Allah, kenapa kita itu nggak bisa meraba wujudnya Allah, yang menjadi masalah itu bukan Allahnya, tetapi yang menjadi masalah itu karena indera kita yang lemah. Bagikan gambarannya itu orang buta, orang yang buta sehingga ketika pagi hari nggak bisa melihat matahari. Yang disalahkan itu bukan mataharinya. Matahari itu gak ada masalah, tetap bersinar matahari itu, tetapi yang menjadi masalah itu mata kita yang rusak, sehingga kita gak bisa melihat sinar matahari. Oleh itu Allah itu ada, wujud Allah itu ada, tapi indera kita gak bisa menembus sampai ke sana. Kenapa gak bisa? Karena indera kita itu lemah, sehingga kalau seandainya kita gak bisa melihat Allah, kita gak bisa mengetahui keberadaan Allah, maka yang disalahkan bukan Allahnya yang disalahkan, tetapi yang disalahkan adalah indera kita yang lemah, sehingga indera kita itu masalah. Indera kita itu masalah. Kenapa? Karena ada kelemahan. Sedangkan Allah itu ada, dan wujudnya Allah itu di sini disebutkan, itu di halaman 140. Kalau di kitab ini, buku ini terjemahan Ushul Salasah itu 140. Syekh Utsaimin mengatakan, dan wujudnya Allah itu bisa dibuktikan dengan 4 perkara, atau dinamakan dengan 4 dalil. Penunjuk akan wujudnya Allah itu ada 4. Yang pertama apa? Fitrah. Allah menciptakan manusia, fitrahnya itu pasti menetapkan sang pencipta, dan itu fitrah kita itu semuanya seperti itu. Kemudian yang kedua, akal. Yang kedua itu dalilnya apa? Akan wujud Allah itu akal. Kemudian yang ketiga dalilnya itu syariat, wahyu, baik berupa Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang keempat, bukti dalil akan wujudnya Allah itu adalah indera. Kita punya indera
Indra kita itu mengantarkan akan penetapan wujud Allah, walaupun nggak bisa melihat langsung, tapi indra kita itu akan mengantarkan. Ya, berarti untuk mengetahui wujud Allah, untuk menetapkan wujud Allah, kita bisa menetapkan dengan 4 perkara ini. Kita bisa menetapkan dengan fitrah, atau akal, atau syariat, atau indra. Itu semuanya menetapkan wujudnya Allah Ta'ala. Yang pertama, yaitu dalil yang pertama untuk menetapkan wujud Allah adalah fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu setiap orang sudah diinstal dalam dirinya secara fitrah bahwasanya dia itu mengakui sang pencipta. Dia itu pasti akan mengakui. Tidak mungkin fitrah itu hilang kecuali kalau dirusak fitrahnya itu. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang merubah fitrah itu, sehingga yang merubah anak itu menjadi Yahudi, atau menjadi anak itu menjadikan Nasrani, atau menjadi Majusi, itu karena perubahan. Jadi fitrahnya itu dirusak. Yang merusak itu siapa? Yang merusak itu lingkungan. Fitrah itu yang merusak itu lingkungan. Lingkungan yang paling kecil yang pertama kali merusak fitrah anak itu adalah orang tua. Orang tua, maka itu yang paling dominan dalam merusak fitrahnya anak itu adalah orang tuanya. Setelah itu baru lingkungan. Oleh itu persahabatan teman itu parah, iya, tetapi lebih parah keluarganya. Yaitu kalau seandainya ada anak rusak itu, berarti yang paling pertama dituduh, yaitu yang pertama dituduh sebagai biang rusaknya anak itu orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya itu orang yang paling dekat sama anaknya sejak bayi. Bayangkan itu, anak itu sama orang tuanya kan itu. Sedangkan anak itu sama temennya, sama lingkungan, sama teman-teman seletingnya, itu kan temen ketemu mungkin ketika sudah sekolah kan itu. Jadi ketemunya ketika sudah sekolah kelas saat masuk SD baru ketemu sama teman-temannya. Tapi sebelumnya sama siapa? Sejak di kandungannya sama orang tuanya kan itu. Berarti apa? Berarti kalau seandainya ada anak rusak fitrahnya itu, orang yang paling tertuduh sebagai biang rusaknya anak itu orang tuanya. Sehingga di sini Rasulullah mengatakan fa'abawahu. Anak itu semuanya diciptakan dalam keadaan fitrah. Siapa yang tertuduh sebagai perusak itu? Fa'abawahu. Orang tuanya. Kedua orang tuanya itu yang menjadikan, yang merubah fitrah anaknya itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kalau kita membaca hadis ini, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan fa'abawahu yuslimanihi. Kedua orang tua itulah yang merubah anak itu menjadi muslim. Yaitu kalau kita perhatikan hadisnya itu kan, anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya Islam. Berarti apa? Setiap anak itu pasti diciptakan di atas Islam. Di atas Islam, sehingga apa? Orang tuanya nggak akan bisa merubah. Maka tidak ada namanya orang tua yang mengislamkan anak. Otomatis ketika orang tuanya itu muslim, anaknya muslim. Itu sudah otomatis, selama tidak dirubah. Maka ketika lingkungan keluarganya itu Islam, maka berarti tidak ada perubahan, merubah fitrahnya. Maka nanti anak ketika sudah balik tidak usah disuruh syahadat. Kenapa? Karena anak itu sudah fitrah. Kenapa syahadat ketika fitrahnya rusak? Seperti misalkan anak itu lahirnya di keluarga Kristen, maka kalau dia itu mau masuk Islam, maka nanti balik harus syahadat. Kenapa harus syahadat? Karena fitrahnya sudah rusak sama keluarganya, dirusak sama orang tuanya. Tetapi kalau ada anak lahir dia di keluarga muslim dan orang tuanya sama sekali tidak meracuni akidah anak itu, jadi tidak sampai disuruh menyembah si ini, menyembah itu, menyembah ini, nggak ada, sehingga apa? Masih tegak di atas fitrahnya, maka dia balik itu anaknya masih membawa fitrah yang bersih. Fitrahnya apa? Muslim. Maka orang muslim, kalau kita punya anak muslim sampai balik nggak harus disuruh syahadat. Kenapa? Karena dia itu sudah muslim. Anak itu sudah muslim sejak lahir itu muslim.
sehingga tidak perlu syahadat lagi. Berbeda kalau anak itu lahirnya muslim, karena lahir itu dalam kondisi fitrah, tapi orang tuanya yang merusak, meracuni itu orang tuanya, sehingga akidahnya itu rusak. Disuruh menyembah kepada berhala sama orang tuanya, disuruh menyembah sama salib, disuruh ini. Kenapa? Karena dia itu orang tuanya musyrik dan kafir. Akhirnya apa? Berarti rusak fitrahnya anak itu. Maka nanti kalau dia masuk Islam harus syahadat. Tapi kalau keluarga muslim tidak. Oleh karena itu apa? Setiap orang itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dan fitrah itu apa? Fitrah itu adalah Islam. Maka itu kalau ada anak yang meninggal dunia sebelum balik, anak itu hukumnya muslim. Anak itu hukumnya muslim. Hukum apa? Hukum akhiratnya. Hukum akhiratnya dia muslim. Sedangkan hukum dunianya dia disamakan sama orang tuanya. Nah, kalau ada anak dia meninggal dunia, anaknya orang Kristen misalkan meninggal dunia, terus bagaimana hukumnya? Hukum dunia dia kayak orang tuanya. Berarti dalam hukum dunia dia itu disamakan dengan orang tuanya, dia kafir. Maka kalau dia kafir berarti tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak didoakan, ya kayak orang kafir. Walaupun hukum akhiratnya dia itu masuk surga. Setiap anak yang meninggal dunia sebelum balik, akhiratnya semuanya masuk surga. Karena Rasulullah SAW itu pernah ketika bermimpi, dan mimpinya Nabi itu benar, wahyu Allah Ta'ala. Rasul itu melihat banyak sekali kejadian yang aneh, sampai akhirnya Rasulullah itu melihat sebuah singgasana yang indah. Sama malaikat Jibril suruh datang ke sana, masuk. Akhirnya Rasulullah mendekat kepada singgasana yang indah itu, sebuah istana yang megah. Kemudian dari depan pintu gerbangnya itu ketika dibuka itu melihat ada orang tua tinggi sekali orangnya itu. Sampai Rasulullah itu nggak bisa melihat mukanya, siapa orang itu karena tingginya. Kemudian dia itu, samping dia itu anak-anak yang jumlahnya banyak. Kata Rasulullah mengatakan, sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah melihat kumpulan permainan anak-anak terbanyak jumlahnya kecuali itu. Jumlahnya banyak sekali anak-anaknya itu, sampai banyak sekali itu. Sampai Rasulullah mengatakan, saya nggak pernah melihat anak kumpul sebanyak itu jumlahnya itu, mengelilingi orang yang tinggi tua itu. Akhirnya Rasulullah SAW itu tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa man hadza? Siapa orang yang tinggi ini? Sampai saya nggak bisa melihat mukanya itu. Siapa sih orang itu? Maka malaikat Jibril mengatakan itu adalah Ibrahim. Orang yang tinggi itu adalah Nabi Ibrahim. Setelah itu tanya terus, ini anak-anak siapa ini? Maka malaikat Jibril mengatakan ini adalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik. Dan istana itu apa? Istana itu surga. Istana itu surga. Akhirnya Rasulullah ditanya sama para sahabat, wa auladul musyrikin, wahai Rasulullah, apakah demikian juga anak-anaknya orang musyrik kumpul di situ? Maka Rasulullah mengatakan juga wa auladul musyrikin. Iya, termasuk anak-anaknya orang musyrik pun ikut di situ juga. Itu kalau anak-anaknya itu sudah selesai masa sapihan dari susuan. Ada sebuah riwayat disahihkan oleh Syalbani, kalau anak yang meninggal dunia itu ketika masih menyusu, dia itu berarti masih masa susuan, berarti umur 2 tahun. Karena umur 2 tahun itu kan haulaini kamilaini, dalam Al-Quran itu sebutkan masa susuan itu 2 tahun sempurna. Berarti kalau kurang dari 2 tahun berarti anak itu meninggal masih masa susuan. Ada sebuah riwayat itu kalau ada anak yang meninggal dunia ketika masih masa susuan, maka itu nanti akan ditempatkan di sebuah gunung, ditempatkan dalam sebuah gunung dan diasuh sama istrinya Nabi Ibrahim. Itu siapa? Hajar. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat itu nanti akan dilanjutkan susuannya sama Hajar, dilanjutkan susuannya itu sampai selesai masa susuan, sampai selesai. Kenapa? Karena itu haknya anak, harus mendapatkan ASI itu sampai genap 2 tahun, dan itu tidak bisa ditinggalkan. Oleh itu siapa? Ini saya katakan, siapa seorang ibu yang punya anak dan tidak memberikan ASI kepada anaknya, maka dosa besar. Ini nggak main-main, itu dosa besar. Kenapa? ASI itu bukan milik Anda, bukan milik orang tua, tetapi ASI itu adalah makanan anak, makanan bayi yang Allah ciptakan, dan ibu itu sebagai wadahnya saja, sebagai perantara saja, sehingga itu bukan miliknya ibu, maka tidak bisa dijual belikan. Oleh itu kata para ulama mengatakan jual beli ASI hukumnya haram. Kenapa haram? Karena itu bukan milik Anda, bukan milik ibu, tapi itu anaknya, miliknya si bayi,
Miliknya anak, bukan miliknya orang tua. Cuma Allah yang menciptakan itu sebagai makanan, ibu itu hanya sebagai perantara, tapi dia bukan pemilik. Maka jual beli ASI hukumnya diharamkan. Dan siapa yang dia itu punya anak, tidak mau memberikan ASI kepada anaknya, maka itu dosa besar. Dan apa hukumannya itu di hari kiamat? Sebagian mengatakan itu di alam kubur. Hukumannya itu nanti perempuan-perempuan yang tidak memberikan ASI itu dijejer dalam kondisi telanjang. Setelah itu datang ular-ular yang giginya itu, taringnya itu tajam-tajam. Kemudian ular-ular itu makan puting susunya sampai sobek-sobek itu, sampai bercucuran darah dan bercucuran susunya itu. Maka Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah melihat kejadian itu. Rasulullah pernah melihat seperti itu. Akhirnya Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, "Man haula?" Wahai Jibril, siapa sih perempuan-perempuan ini yang susunya itu dimakan-makan sama ular-ular itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, haula illawati yamna'na auladahunna albanahun. Mereka itu adalah ibu-ibu yang melarang anaknya untuk meminum dari ASI-nya. Oleh itu hati-hati, wanita karir walaupun dia bekerja, tetap ASI itu miliknya anak. Maka sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali cara media bisa diperas kemudian dimasukkan kulkas, bisa. Tetapi apa? Tetap itu haknya anak. Jangan sampai gara-gara wanita itu karir, wanita bekerja, karena wanita itu sibuk, akhirnya diganti ASI itu dengan susu formula. Itu bahaya, itu dosa besar. Kecuali kalau memang ibu itu tidak keluar ASI-nya. Kalau memang tidak keluar ASI-nya, maka itu sudah hukum berbeda, karena Allah tidak menciptakan. Tetapi kalau Allah itu menciptakan ASI sehingga seorang ibu itu keluar ASI-nya, maka itu hanya anak, itu miliknya anak, bukan miliknya ibunya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini intinya, jika seandainya ada anak yang meninggal sebelum masa susuan selesai 2 tahun, maka ada riwayat itu nanti akan disusui sama Hajar. Setelah itu selesai baru dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim. Ini pendapat yang paling kuat di antara ulama, bahwa anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, mereka itu semuanya masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena mereka semuanya di atas fitrah. Mereka masih fitrah mereka itu. Tetapi memang hukum dunia mereka itu disamakan dengan orang tua, disamakan dengan orang tuanya. Walaupun memang sudah dirusak fitrahnya sama orang tuanya, tetapi kalau meninggal dunia akhiratnya masuk surga. Kenapa? Karena belum ada penulisan terhadap amal mereka. Rufi'al aqlam min thalathin, pena itu diangkat dari 3 golongan. Nah, termasuk ini 3 golongan itu diantaranya adalah anak-anak as-sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia itu balik. Maka siapa yang berbuat kesyirikan karena diajak sama orang tuanya dan dia itu belum balik, maka tidak ditulis. Tidak ditulis. Oleh itu ketika orang tuanya musyrik, misalkan ada orang tua yang musyrik menyembah berhala, menyembah patung, anaknya diajak. Anaknya itu apakah dosa? Tidak, dia nggak berdosa karena pena diangkat. Tetapi apa? Fitrahnya sudah rusak. Maka kalau dia itu masuk Islam, dia harus syahadat. Dia harus syahadat. Kenapa? Karena sudah dirusak sama orang tuanya. Oleh itu intinya semua orang yang diciptakan sama Allah Ta'ala itu semuanya diciptakan dalam kondisi fitrah. Dan fitrah ini tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Dan tidak usah kita itu capek-capek membuatnya. Kenapa? Karena sudah diinstal. Sudah diinstal. Tapi nanti yang bisa merubah itu karena proses yang lama, dan yang paling utama itu pergaulan. Itu proses orang tua untuk merusak fitrah itu lama, itu orang tua itu. Oleh itu apa? Hukum asalnya anak itu baik. Semua anak kita itu diciptakan dalam kondisi mereka itu muslim, baik mereka itu. Sehingga apa saja yang dikerjakan sama anak itu baik hukumnya. Ya, hukumnya itu baik. Yang tidak baik itu versinya kita. Versinya orang tua beda. Kalau orang tua itu kan keinginan mereka kan macam-macam. Sehingga menghukumi anak-anak ini baik dan tidaknya nanti mesti orang tua itu beda-beda itu. Kenapa? Karena versinya kita. Tetapi kalau versi Allah, semua anak itu baik. Sampai walaupun anak itu meninggal saja masuk surga itu. Berarti kan baik semua anak itu. Dan kata para ulama, yang dimaksud dengan fitrah itu apa sih fitrah itu? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Dia itu siap untuk menerima konten-konten kebaikan. Jadi fitrah itu kayak kesiapan. Fitrah itu bukan totalitas sempurna kebaikan dia, bukan. Tapi fitrah itu apa? Kesiapan untuk menerima kebenaran. Jadi anak itu sudah diinstal itu fitrahnya itu. Dia itu siap menerima kebenaran.
Nah, fitrah ini nanti mencakup apa? Fitrah itu mencakup 3 perkara. Fitrah itu nanti mencakup 3 perkara. Yang pertama, fitrah tentang iman. Semua anak itu sudah diinstal bahwasanya apa? Dia itu pasti siap untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Siap untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena anak itu fitrahnya dia mencari sang pencipta, sehingga dia itu ketika dilahirkan pasti dia itu siap untuk beriman. Kemudian yang kedua, anak itu siap untuk menjadi pembelajar. Yang pertama iman. Kemudian yang kedua, anak itu siap untuk menjadi pembelajar. Kalau gitu apa? Anak itu kan pembelajar yang tangguh. Fitrah sudah seperti itu. Sehingga apa? Anak itu nggak usah dipaksa untuk belajar. Anak itu fitrahnya sudah pembelajar. Yang perlu kita siapkan itu apa? Materinya. Mau diajari apa anak itu? Ini kita siapkan. Tapi kesiapan dia, anak itu sudah siap itu. Anak itu sudah punya wadah untuk menampung ilmu. Nah, tinggal ilmunya itu diisi. Ilmunya itu kita siapkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fitrah yang ketiga, fitrah untuk mengamalkan. Anak itu apa? Pasti fitrahnya dia itu pengen beramal, bekerja. Anak itu mesti pengen, ya dia itu intinya dia itu harus bergerak, badan dia itu harus berkarya. Anak itu harus berkarya. Jadi apa? Fitrah untuk berkarya. Nanti karyanya itu sesuai dengan potensi. Dia tinggal apa potensinya itu? Apakah karyanya itu dia itu nanti menjadi ulama? Ulama pun nanti ada macam-macam. Ada ulama yang kuatnya pada pemahaman, ada ulama yang kuatnya pada hafalan. Beda-beda. Pemahaman dan hafalan pun nggak bisa digabungkan. Kalau kata para ilmuwan itu disebutkan sama Imam Ibnu Khaldun, seorang muslim, dia ngarang kitab terbagus pertama dalam masalah ilmu sosial. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah beliau menyatakan para hukama, orang-orang bijak zaman dahulu itu mengatakan bahwa hafalan itu membuat otak itu kering. Karena kalau menghafal itu otaknya kering. Kalau memahami membuat otaknya basah. Oleh karena itu apa? Untuk digabungkan 2 perkara ini sesuatu yang sangat berat sekali. Susah sekali untuk menggabungkan. Orang pinter pada hafalan, hebat dalam pemahaman, itu susah sekali, luar biasa susahnya itu. Pasti ada yang dominan. Tinggal dominannya apa? Dia menjadi ulama misalkan, pinter di akademisi. Tetapi apa? Akademisi itu mesti ada 2. Condongnya kepada pemahaman atau condongnya kepada hafalan. Dan mesti apa? Anak itu pengen berkarya. Anak itu pasti pengen berkarya, gak mungkin tidak gitu loh. Nah, kalau dia itu sukanya memahami, maka dia itu pengen berkarya sebagai pemahaman. Pasti dia akan di situ itu, larinya ke situ. Ada juga yang anak itu sukanya menghafal, maka kalau dia itu kasih kurikulum yang tepat, disuruh jadi penghafal Quran, luar biasa. Tapi juga ada anak itu yang karyanya bukan di situ, bukan di akademisi, lemah akademisinya itu, tapi senangnya itu berjihad. Sehingga apa biasanya itu anak-anak yang sukanya tawuran, sukanya gelut, nah itu suka pemberani itu, petualangan, itu biasanya memang orang-orang yang karakternya itu potensi yang Allah berikan untuk berkarya itu jihad. Ada juga anak yang karyanya itu dengan cara berdagang, sehingga dari kecil itu kalau sudah dagang pintar, sampai di rumah pun dagang, itu sampai sama orang tuanya pun itu hitungan itu. Kalau suruh ke pasar semberingah wajahnya itu, tapi kalau suruh megang kitab mumet, mules dia itu. Ada anak seperti itu, ada itu. Bukan berarti anak itu masalah, enggak masalah itu. Sekarang yang menjadi masalah itu apa? Yang menjadi masalah itu kan penilaian orang tuanya gitu. Orang tuanya itu kan kacamatanya itu kayak kacamata kuda, 1 kacamata tok itu. Yang penting anak saya itu kalau pengen jadi orang hebat ya jadi ustadz, wis titik, enggak ada koma, enggak ada wis titik, wis gitu. Anak saya kalau hebat harus jadi ustadz. Kita nggak pernah tahu, itu kan keinginan Anda, keinginan orang tua kan, bukan keinginan anak kan itu. Nah sekarang pertanyaan, anaknya itu keinginannya seperti itu atau tidak kan, itu beda-beda itu. Yang penting apa? Kita itu meyakini fitrah itu mesti ada. Anak itu fitrahnya menjadi beriman, fitrah iman itu mesti ada. Kemudian yang kedua, anak itu fitrahnya pembelajar, tangguh anak kita ini. Kemudian yang ketiga, fitrahnya anak itu pasti dia suka berkarya. Dan itu nanti kalau dibagi itu sesuai dengan urutan umur itu beda-beda. Ada umur di mana 3 ini dominan. Ada umur di mana 3 ini dominan. Jadi mana yang paling dominan itu? Kalau 0 sampai 7 tahun yang dominan itu fitrahnya iman. Maka disitulah dibangun keimanan. Oleh itu tugasnya orang tua. Ini perhatian, ini tugasnya orang tua. Maka orang tua itu
yang bertanggung jawab untuk menguatkan imannya anak. Sehingga apa? Anak dibuat cinta sama Allah, dibuat cinta sama Rasul, cinta sama Al-Quran, cinta sama sholat, cinta sama sodakoh, cinta sama semua kebaikan. Sehingga apa? Anak kita itu menjadi pecinta kebaikan, dan anak kita itu benci sama dosa dan maksiat. Itu urusan hati ini. Iman itu di mana dibangunnya? Yang bangun orang tua sejak 0 sampai 7 tahun. Itu lebih dominan. Walaupun boleh nggak diajarkan tentang yang lain, boleh, tetapi apa? Dominankan masalah iman. Karena fitrahnya waktu itu yang paling kuat itu fitrah iman. Kemudian yang kedua itu kalau 7 sampai 10 tahun, itu 7 sampai 10 tahun itu nanti yang lebih dominan itu fitrah belajar. Nanti akan Anda lihat itu anak Anda umur 7 sampai 10 tahun tanya terus modelnya itu. Belajar terus sampai anak itu nggak mau istirahat itu. Pulang sekolah main lagi, bukan karena mereka itu main itu memang dia itu membuang-buang waktu, bukan, dia mau belajar karena dia itu butuh sesuatu ilmu yang baru. Akhirnya mau jadi orang pulang ke sawah, nyemplung sawah, ke sungai, karena dia itu pengen tahu. Oleh itu apa? Anak di waktu itu 7 sampai 10 tahun nggak ada capeknya sama sekali anak itu. Pembelajar yang tangguh, pulang sekolah belajar terus, tapi model belajarnya itu nggak seperti orang kuliahan. Bedanya itu apa? Kita itu terkadang kelirunya itu apa? Menyamakan semua anak. Namanya orang belajar itu duduk, pakai sepatu, pakai buku, itu namanya belajar. Bukan. Belajar itu apa? Menambah wawasan yang baru. Anak itu sukanya seperti itu. 7 sampai 10 tahun itu fitrah belajarnya itu dahsyat. Luar biasa itu anak itu. Tinggal apa? Kita sebagai orang tua itu memfasilitasi saja itu. Kamu pengen apa? Pengen ini, butuh ini. Orang tuanya sebagai pemfasilitas. Maka itu apa? Anda itu nggak usah capek-capek membuat anak itu menjadi pembelajar. Anak itu pasti pembelajar itu. Yang perlu itu apa? Orang tua itu siapkan materinya saja, siapkan perangkatnya, apa yang dibutuhkan sama anak. Sedangkan anak pasti suka belajar, nggak mungkin tidak. Cuma gaya belajarnya itu beda-beda. Setiap anak itu punya gaya belajar beda-beda, dan apa yang mereka inginkan pun beda-beda. Tapi apa? Semuanya tangguh belajarnya mereka itu. Umur 10 tahun sampai balik itu namanya fitrah karya. Sehingga apa? Anak 10 tahun itu sudah pengen diakui, saya itu sudah dewasa. Sehingga apa? Biasanya 10 tahun ke atas sudah tidak mau kumpul sama orang tua. Biasanya anak seperti malu jalan sama orang tua itu sudah mulai malu. Kenapa? Saya itu sudah dewasa, saya itu sudah siap itu berkarya itu. Akhirnya apa? Disitulah nanti muncul kenakalan. Kenapa kok dinamakan kenakalan? Karena karya mereka itu nggak dianggap. Akhirnya mereka memberontak. Akhirnya munculnya apa? Ya kenakalan itu. Dia itu pengen melontarkan itu. Ini karya saya itu ini, tapi karyanya nggak diakui. Dan biasanya apa? Kalau di kita itu biasanya apa? Anak itu di penjara dari karya, nggak boleh berkarya. 10 tahun itu masanya masih belajar terus itu. Memang belajar itu sampai kita mati itu. Tetapi apa? Tetapi 10 tahun itu mereka sudah siap untuk berkarya. Anak itu sudah pengen diakui. Ini loh saya itu seperti ini loh, saya itu seperti ini. Biasanya kalau nggak diakui, nanti muncul dengan kenakalan anak itu. Akhirnya muncul namanya istilah namanya kenakalan remaja. Itu sebenarnya bukan kenakalan itu, tapi karya yang tidak bisa terlontarkan. Kenapa? Karena nggak diakui di kita itu nggak diakui itu. Ya, jadi itu nanti tergantung, tinggal dia itu kemampuannya di mana. Yang dia itu sukanya memang karya dia itu berjihad, nggak diakui, akhirnya ya tawuran, sukanya gelut. Kenapa? Karena dia itu punya karya nggak diakui gitu. Orang yang sukanya gambar, sukanya nulis nggak diakui, ya udah coret-coret tembok kan gitu. Tembok-tembok kota dicoreti, gambari sama dia. Kenapa? Karena nggak diakui kan gitu. Tetapi kalau anak itu diakui, luar biasa itu. Anak itu hebat kalau maka itu apa? Alhamdulillah anak kita itu diciptakan oleh Allah sudah diinstal semuanya itu. Kita nggak usah capek-capek lagi menginstal anak itu untuk beriman, anak itu untuk cinta sama ilmu, anak itu cinta sama karya. Itu semuanya sudah Allah install. Apalagi apa? Tentang masalah Allah. Semua anak kita itu pasti mencari sang pencipta, itu pasti. Sebelum lahir saja kan anak kita sudah disumpah itu, alastu birabbikum, bukankah aku itu adalah Tuhan kalian? Maka kita dulu mengatakan, bala, benar wahai Tuhanku, saya percaya itu. Saya percaya, berarti apa? Fitrahnya anak itu masih bersih. Fitrahnya anak itu hebat. Tinggal fitrahnya itu jangan dirusak. Kalau fitrahnya dirusak, hancur anak itu. Nah, jadi yang pertama cara kita mengetahui adanya sang pencipta,
Itu kita bisa mengerti dengan fitrah kita. Dan kalau kita perhatikan itu, fitrah itu nggak bisa dihilangkan. Namanya sang makhluk, makhluk itu sang diciptakan. Saya sebagai makhluk. Namanya makhluk itu fitrahnya apa? Fitrahnya itu pasti butuh kepada sang pencipta. Dan itu fitrah nggak bisa dihilangkan itu. Cuma apa? Tinggal siapa yang akan mengenalkan pencipta kita. Kalau yang mengenalkan Nabi Muhammad dengan wahyu, yang mengenalkan itu adalah Islam, maka akan diarahkan sang pencipta itu Allah Ta'ala. Kalau tidak, lari ke yang lain. Kenapa? Karena nggak bisa dihilangkan itu. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan misalkan ya, orang hidup di hutan belantara, yaitu suku-suku di pedalaman itu, nggak pernah tahu dunia luar. Dia tidak pernah tahu tentang agama, nggak pernah tahu tentang Tuhan, nggak pernah tahu hatta Islam, Nabi Muhammad nggak pernah dengar dia itu. Tapi apa? Pasti dia itu menyembah. Penyembahan itu nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Fitrah kita, manusia itu pasti mencari sang pengatur diri kita. Dia meyakini adanya zat yang mengatur, itu ada. Oleh itu apa? Ketika dia itu nggak kenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, tidak mengenal Islam, akhirnya apa? Siapa yang akan mereka agungkan? Mereka itu menyembah roh-roh nenek moyang. Itu kan dinamisme, animisme kan muncul seperti itu. Ya, berarti apa? Berarti fitrahnya ada. Tinggal apa? Kalau fitrah, jadi fitrah itu kan kesiapan untuk menerima konten kebaikan. Itu namanya fitrah itu. Ketika kita itu sudah siap, kemudian ada yang mengisi konten itu dengan baik, akhirnya apa? Masuk dalam diri kita itu konten-konten kebaikan yang kita sudah siap di awalnya itu. Jadi fitrah itu gambarannya apa? Fitrah itu gambarannya kayak gelas kosong, sudah jernih, bersih. Ya kan? Tinggal siapa yang ngisi nih. Kontennya itu siapa yang mengisi itu. Tapi kalau apa kesiapan kita sudah siap menerima itu. Jadi fitrah itu apa? Kesiapan kita untuk menerima konten-konten kebaikan. Nah, tinggal konten-kontennya itu siapa yang ngisi itu. Kalau kita diisi sama konten-konten kebaikan dengan wahyu Allah Ta'ala, ya kita beriman. Kalau yang mengisi itu konten-konten keburukan dari orang-orang yang jahat, ya kita menjadi orang rusak. Kenapa? Karena fitrahnya kita itu cuma, jadi kalau istilahnya Imam Ibnu Rajab itu dinamakan al-quwah, yaitu fitrah itu dinamakan dengan al-quwah, yaitu apa? Kita itu memiliki kemampuan, kita itu memiliki kesiapan untuk menerima kebaikan. Tapi detailnya kebaikan kita belum tahu. Sehingga apa? Kita perlu belajar. Kita itu siap untuk beriman sama Allah Ta'ala. Tapi cara beriman kepada Allah itu caranya gimana? Akhirnya datang Nabi yang menjelaskan caranya seperti ini. Allah itu kayak gini loh, Allah itu kayak gini loh. Akhirnya ketika kita sudah siap, wadah kita, fitrah kita sudah siap, kemudian kita dapat pengajar terbaik yang bisa mengajarkan Tuhan kita, akhirnya langsung kita itu beriman. Nah, jadi seperti itu. Dan itu untuk menggambarkan gini, karena ada beberapa riwayat, ada beberapa dalil yang seakan-akan itu kontradiksi. Coba perhatikan ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada orang yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Orang tuanya yang merubah Yahudi, Nasrani dan Majusi. Berarti kita tadi katakan fitrah itu apa? Islam. Pertanyaan. Tapi ada juga hadis yang lain. Rasulullah SAW itu mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian itu bodoh, nggak tahu apa-apa kalian itu. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Setelah itu Allah memberikan kepada kalian penglihatan, pendengaran, penglihatan dan akal supaya kalian bisa bersyukur. Kalau kita perhatikan ini kayak kontradiksi ini. Yang pertama, setiap anak itu dilahirkan fitrah. Berarti kan baik, anak itu baik sampai mati pun muslim itu. Yang kedua, setiap anak dilahirkan itu dalam kondisi bodoh, nol, berarti nggak punya ilmu sama sekali itu. Nah, jadi seakan-akan apa? Anak itu kalau dilahirkan itu kosong, nggak punya apa-apa gitu, nggak punya ilmu itu. Tapi kalau kita lihat yang tadi fitrah itu berarti anak itu diciptakan fitrah itu. Maka terus bagaimana itu? Masih fitrah itu kan dia itu membawa konten-konten kebaikan, fitrah iman, fitrah ilmu, fitrah karya itu ada. Nah, pertanyaan terus bagaimana cara menggabungkan? Maka kata para ulama, setiap anak itu diberikan kekuatan, diberikan kesiapan untuk menerima kebaikan. Tapi kebaikan itu bagaimana? Anak itu nggak tahu. Anak itu nggak tahu. Dia perlu belajar, perlu dia itu mendapatkan ilmu. Ketika ilmunya itu benar, fitrahnya benar, ada fitrah yang bersih, fitrahnya masih sehat.
ilmu yang disampaikan itu benar, maka berkumpul antara fitrah yang bersih, fitrah yang benar dengan ilmu yang benar. Akhirnya apa? Ilmu itu langsung bisa dinikmati, langsung bisa diamalkan, diterima, tidak ada bantah-bantahan. Kenapa? Karena fitrah dia sudah menerima. Ya kan? Contohnya gini, saya contohkan misalkan ya. Ini anak masih fitrah. Anak tidak ada apa-apa, tidak ada orang tua yang merubah fitrahnya, masih fitrah. Berarti apa? Dia itu sudah siap untuk mengenal siapa Tuhannya itu. Tiba-tiba datang Nabi mengatakan, Allah, Tuhan yang kamu cari dalam hati kamu itu adalah seperti ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya apa? Langsung sami'na wa ta'na, saya beriman. Kenapa? Karena dia sudah siap. Dia sudah siap. Materi yang disampaikan Rasulullah benar, antara fitrahnya dan materi yang disampaikan itu benar. Akhirnya apa? Langsung diterima. Berbeda dengan orang yang rusak fitrahnya, orang kafir Quraisy. Mereka sudah dirusak sama orang tua mereka untuk menyembah berhala. Akhirnya ketika datang Rasulullah membawa ilmu yang benar, pasti akan ditentang. Kenapa? Fitrahnya mereka rusak. Oh ya, jadi fitrahnya mereka itu rusak pakai itu. Untuk menuju kepada kebenaran itu harus fitrahnya itu sehat, demikian juga ilmunya itu benar. Kalau berkumpul antara fitrah yang sehat dengan ilmu yang benar, pasti orang itu langsung menerima. Tetapi kalau ilmunya benar, fitrahnya rusak, maka akan dibantah. Ada yang fitrahnya masih benar, tapi ilmu yang sampaikan salah, akhirnya rusak juga orang itu. Kenapa? Fitrah yang keliru, yaitu ilmunya itu keliru itu. Oleh itu maksudnya di sini itu setiap anak itu diciptakan dalam kondisi fitrah, pasti mencari sosok Tuhan. Tidak mungkin tidak. Maka itu apa? Coba kita lihat sekarang itu, kita lihat fitrah kita itu. Namanya fitrah manusia itu pasti ketika ada masalah yang berat bagi dia, pasti dia itu mencari sosok yang bisa mengatur dirinya itu. Kalau kita Allah, maka apa? Kita bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, nangis dan yang lainnya, karena kita tahu Allah mengatur diri kita. Kalau kita nggak punya Allah, ya kita cari kepada zat. Kalau orang-orang musyrik ya datang kepada kuburan, datang kepada pohon, datang kepada batu, sesajen, dan yang ini. Kenapa? Karena mereka menganggap dia yang mengatur dia, yaitu berhala itu yang mengatur dirinya. Sehingga tinggal apa? Tinggal fitrahnya ini ada, tapi ilmu yang sampai kepada fitrah itu benar atau tidak. Kalau lewatnya wahyu benar, tapi kalau lewatnya itu, apalagi kalau kesyirikan, ya berarti rusak fitrahnya itu. Nah, jadi itu namanya fitrah, dan itu nggak bisa di anak itu semuanya ada di install sama Allah Ta'ala. Contoh lagi di antara fitrah ya, di antara fitrah itu, di antara fitrah manusia itu apa? Bahwasanya namanya Tuhan itu pasti di atas. Nggak mungkin Tuhan itu di mana-mana, nggak mungkin namanya Tuhan itu di bawah, nggak mungkin. Itu fitrah manusia nggak mungkin menerima itu. Oleh itu ketika Fir'aun itu dia mengaku dirinya Tuhan, maka Fir'aun itu punya singgasana namanya Tuhan itu mesti di atas, sehingga dia bikin singgasana kan. Suatu ketika datang Nabi Musa mengatakan bahwasanya saya punya Tuhan selain kowe Fir'aun. Tuhan kamu siapa ya Tuhan? Saya menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di alam semesta ini. Akhirnya kan Fir'aun mengatakan kepada Haman, ya Haman ibni li sorhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, tolong bikinkan saya piramid. Berarti piramid itu kalau kita baca ayat itu didirikan untuk apa? Tujuan ini. Dia mengatakan, wahai Haman, bikinkan saya piramid. Untuk apa? Saya pengen naik ke atas langit. Saya pengen cari itu, mana Tuhan yang Musa itu mana sih itu. Kenapa? Karena Fir'aun itu walaupun dia itu mengaku dirinya Tuhan, tetapi dia itu fitrah masalah Tuhan itu harus di atas, itu masih ada. Sehingga ketika didatangkan ilmu bahwasanya ada Tuhan, pasti apa fitrahnya itu? Pasti mencari ke atas Tuhannya itu. Fir'aun pasti mencari ke atas. Kenapa? Fitrahnya masih bersih. Tidak mungkin apa? Oh, berarti Allah itu di mana-mana. Gak mungkin. Kenapa? Itu sudah bukan fitrah lagi. Allah di mana-mana itu bukan fitrah itu. Sudah rusak fitrahnya orang seperti ini. Namanya zat yang kita muliakan itu harus di atas kita. Gak mungkin tidak. Tidak mungkin di bawah kita. Tidak mungkin di mana-mana, itu gak mungkin itu. Pasti di atas. Walaupun apa? Walaupun mayoritas orang di negeri kita ini mereka itu akidahnya Allah itu di mana-mana. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah jelas mereka mengatakan Allah itu di atas langit. Allah itu di atas, dan dalilnya Allah di atas itu banyak sekali, nggak terhitung dalilnya itu. Kalau orang mengatakan nah itu keyakinan Allah itu di atas, itu kan keyakinan Fir'aun. Maka kita katakan Fir'aun itu walaupun rusak keyakinan dia, tapi dalam masalah ini fitrahnya masih benar. Yang namanya Tuhan itu harus di atas, nggak mungkin di mana-mana. Itu namanya fitrah. Jadi fitrah itu
Sesuatu yang kita itu akan mencari dalam hati kita. Kenapa? Sudah diinstal sama Allah Ta'ala itu. Dan kita itu akan mencari. Maka apa? Kita itu akan mencari sosok Tuhan. Dan itu nggak bisa dihilangkan. Oleh itu setiap anak itu dilahirkan pasti dia itu mencari sosok Tuhan mereka. Cuma akal kita itu nggak akan mampu mengantarkan. Sehingga apa? Untuk mengenalkan sosok Tuhan itu harus butuh wahyu. Sehingga diutuslah Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan kitab suci. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenalkan siapa Tuhan kita yang kita cari lewat fitrah kita. Fitrah kita mencari Tuhan itu siapa. Cuma kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena akal kita nggak sampai ke sana. Nah, Nabi dan Rasul, demikian juga kitab suci diturunkan untuk mengenalkan siapa Tuhan itu. Ya, jadi bedanya gini. Kalau fitrah itu kesiapan kita untuk beriman sama Allah Ta'ala, kita siap. Kenapa? Karena kita itu merasa kita makhluk, kita itu mempercayai ada zat yang mengatur diri kita. Tapi siapa zat itu? Kita butuh ilmunya. Kita butuh belajar. Sehingga apa? Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam kondisi bodoh tentang rincian Tuhan itu siapa gitu. Maka datang Nabi, diutus kitab suci, tujuannya apa? Untuk mengenalkan secara detail siapa Tuhan kita. Kalau fitrahnya masih bersih orang itu fitrahnya masih sehat, mendapatkan wahyu dari Allah, langsung dia itu beriman kepada Allah. Gak ada tawar-tawaran. Selesai. Kenapa? Yang disampaikan sama Nabi, yang disampaikan dalam kitab suci, seperti apa yang saya cari selama ini. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak karena lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, pasti orang itu akan menolak untuk menerima berat sekali. Kenapa? Fitrahnya sudah rusak. Dan itu nanti buktinya apa? Buktinya ketika orang itu sudah jenuh dengan kesesatan dia itu, pasti apa? Terakhir dia akan mencari. Oleh itu banyak orang-orang komunis saja yang dulu Uni Soviet itu ketika kalah dalam perang itu, sampai akhirnya apa? Memberikan kemerdekaan kepada negara-negara bawahannya itu. Setelah itu mereka merdeka dan mereka lari ke agama. Kenapa? Jenuh mereka dengan keyakinan ateis itu jenuh. Kenapa? Karena nggak mungkin kita itu percaya dengan diri kita. Kita nggak mungkin menghilangkan fitrah ini, bahwasanya apa? Tidak ada yang mengatur diri kita, nggak mungkin. Karena fitrah kita merasakan seperti itu. Kita itu diatur sama zat yang telah menciptakan diri kita. Itu semua fitrah ada. Oleh itu apa? Wujudnya Allah itu bisa kita tetapkan dengan fitrah setiap kita. Maka siapa yang mengingkari Allah, wujudnya Allah, mengatakan Allah nggak ada, dia mengingkari hati kecil dia. Oleh itu Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun itu kan, Fir'aun kan pura-pura mengingkari wujudnya Allah Ta'ala. Tetapi apa? Fir'aun gak bisa, hati kecilnya itu gak bisa dibohongi. Maka Nabi Musa itu mengatakan wajahadu biha. Mereka itu mengingkari apa yang dibawa sama Nabi Musa. Wastaiqonatha anfusuhum. Tetapi jiwa mereka itu menetapkan. Tapi mereka enggak, dengan kesombongan mereka, akhirnya mereka itu pura-pura mengingkari. Tapi hati mereka tidak bisa dibohongi. Sampai akhirnya Nabi Musa itu ketika berdakwah kepada Fir'aun itu, sampai Nabi Musa mengatakan dalam surat Al-Isra itu ayat 102. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, saya tahu itu. Dan kamu juga sudah tahu bahwasanya menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi itu hanya Allah. Dan yakin kamu seperti itu. Wa inni la'adzunuka ya Fir'aunu mathbura. Dan saya tahu wahai Fir'aun, kamu itu hanya sombong belaka itu. Yaitu mulut kamu yang sombong, tapi hati kecil kamu nggak bisa seperti itu, dibohongi nggak bisa itu. Kenapa? Itu sudah fitrah. Sehingga apa? Walaupun mereka mengingkari, itu cuma lisannya mereka, hati kecil mereka nggak bisa dibohongi. Nah itu Allah telah mengatakan wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari apa yang disampaikan sama Nabi Musa, tetapi jiwa mereka menetapkan. Kenapa mereka mengingkari? Dzulman wa 'uluwa. Karena mereka zalim dan mereka itu menganggap lebih tinggi daripada Nabi Musa. Allah Ta'ala juga berfirman, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin." Kami utus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan membawa petunjuk yang nyata. Ila Fir'auna wa malaihi, kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Fastakbaru, tetapi ketika disampaikan ilmu itu mereka sombong. Wa kanu qauman 'alin, dan mereka itu orang-orang yang menganggap diri mereka tinggi. Faqalu anu'minu li basyaraini. Setelah itu mereka membantah. Tapi ketika membantah, hati mereka kecil mereka nggak bisa dibohongi. Maka itu apa? Fitrah itu pasti semua orang ada. Hatta orang ateis yang lisan mereka mengumbar
kalimat bahwasanya Tuhan itu nggak ada, tapi dalam kondisi mereka sendiri, ketika mereka punya masalah, mereka itu punya apa saja yang membuat stres diri mereka, pasti mereka itu pengen mencari zat yang mengatur diri dia. Walaupun apa, lisan mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Maka itu namanya fitrah, nggak bisa dihilangkan. Dalam hati kita semuanya ada. Nah, berarti yang pertama untuk menetapkan Tuhan kita itu wujudnya ada, itu yang pertama dengan fitrah. Nanti insya Allah secara akal, kemudian secara syara, kemudian indera nanti akan kita sebutkan pembahasan berikutnya. Karena nanti akan kita panjangkan sedikit tentang iman kepada Allah Ta'ala, karena ini pembahasan penting, iman kepada Allah ini, apalagi wujudnya Allah Ta'ala. Dengan adanya orang-orang ateis ini, akhirnya banyak juga orang-orang muslim itu yang bimbang masalah wujud Allah Ta'ala, apalagi zaman sekarang. Maka kita perlu kuatkan keyakinan kita bahwasanya Allah itu ada, walaupun indera kita nggak bisa menembus sampai kepada Allah Ta'ala, tapi kita yakini Allah itu ada. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pembahasan tentang pendalilan wujudnya Allah secara akal, secara syariat, demikian juga secara indera nanti pada pembahasan selanjutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.